Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita belajar hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berada dalam masjid. Ini bagian yang keempat, yaitu hendaknya betul-betul dihindari. Apa itu? Tidak ada transaksi jual beli di masjid. Ini penting sekali nih. Penting sekali nih. Kenapa? Kalaupun menurut Imam As-Sawqi itu hukumnya makruh, tapi lebih hati-hati sedapat mungkin tidak ada perkara jual beli ketika kita berada di dalam masjid. Atau contoh sederhana seperti ini. Tadi ketika kita di pasar, kita beli pulsa, masuk ke masjid, belum kita bayar tadi. Oke? Di sini kita lunasi. Nah itu kalau kata Rasul, kalau kamu menjumpai orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, doakan mereka. Apa doanya? La arbahallaha tijaratan. Allah tidak akan memberikan keuntungan terhadap perniagaan. Terkadang ini ustadz ini harus memiliki sedikit pertimbangan. Terkesan dia terkadang amalan mulia, tapi pada prinsipnya ini kurang-kurang hati-hati. Para mubaligh ini terjerumus kepada dosa, bahkan sebagian ulama mengatakan haram kalau ada transaksi jual beli. Mana contoh-contoh yang tanpa kita sadari? Makanya saya ketika diminta di sini untuk mengiklankan sekolah, ada di situ brosur, itu transaksi jual beli. Kenapa? Karena dia bicara profit, keuntungan. Tak boleh. Tapi kalau misalnya ada sekolah yang menggratiskan seluruhnya, silakanlah. Tapi kalau misalnya nanti persyaratan ini, uang asrama, uang ini, hubungi nomor kontak WA sini. Kata Rasul, mudah-mudahan usaha yang dibangun itu tidak memperoleh keberuntungan. Terus, ini alhamdulillah nanti kita usahakan tidak juga boleh diadakan pembagian brosur. Walaupun itu kesannya seolah-olah amalan akhirat. Apa itu? Bagi brosur umroh. Ini tidak baik. Jadi sejarahnya, bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, masuk dari pintu Babu Salam, itu seluruhnya dulu area yang digunakan untuk transaksi jual beli. Tapi setelah Rasul menjelaskan, dibikin pasar khusus. Makanya di kota Madinah sendiri ada pasar khusus. Kalau kita laki-laki sebelah kanan itu, harganya lebih murah di sana. Artinya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid di masa Rasulullah itu betul-betul pebisnis. Utsman bin Affan yang sampai sekarang asetnya masih diakui oleh dunia, masih terus sampai saat sekarang ini ada. Namun dia adalah pebisnis. Pebisnis dalam artian tidak pernah dia tidak ikut memakmurkan masjid, khususnya melaksanakan sholat fardu yang 5. Jadi ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kalau mau ingin keuntungan yang lebih banyak, tepat waktu dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz sibuk, sesibuk apakah dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga konglomerat Madinah pada saat itu kolab. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan unsur riba. Jadi riba ini besok akan kita sampaikan lagi. Siapa yang coba-coba bermain riba, kata Allah melalui Rasulnya, tolong iklankan. Iklan kenapa? Tempur saja, perang saja. Sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya.
Kita berperang dengan United States of America, insya Allah kalah kita nih. Tapi kalau bertempur kepada Allah Subhanahu wa taala, menantang sunnah Rasulullah, bisa dipastikan tidak ada kemenangan. Pak Ustadz untungnya dia betul rumah tangganya hancur. Pak Ustadz dia untung anaknya narkoba. Pak Ustadz untung dia istrinya selingkuh. Allah katakan, siapa pemakan riba? Ya, khususnya kita nanti para pedagang ini, tolong informasikan kepada mereka, iklankan perang. Siapa lawannya? Allah dan Rasulnya. Jadi betul-betul kita hindari. Kalau tidak ada obrolan, khususnya mengenai transaksi, jangan dilakukan di masjid. Atau kita ditelepon, gimana nih bisnis rumah tadi? Afwan, sakantu fil jami, sakantu fil masjid. Saya kondisi di apa nih? Di dalam masjid nih. Nanti. Nah, kalau di area di sekitaran silahkanlah. Jadi ada tempat-tempat di mana kita mencari usaha, ada tempat-tempat di mana kita betul-betul mencari ketenangan, salah satunya di masjid. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.